Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Surya di acara cerita horor, kisah nyata tanpa rekayasa ya. Jadi langsung aja ke topik pembicaraan. Dia digodain, digangguin. Nah, kita langsung singkat aja ceritanya. Kita langsung tanya aja, kita kuak sama-sama. Mungkin para penonton penasaran kan dengan ceritanya. Seserem apakah ceritanya beliau teman saya. Nah, kita langsung kuak aja sama-sama. Oke? Halo bro. Oh, apa kabar? Baik. Nama. Nama saya Rizky. Oh, namanya Rizky nih, para penonton. Maaf barusan nggak dibilangin karena surprise. Siap. Nah, gimana nih bro ceritanya? Dulu waktu Mas Bro pernah mengalami kan udah bilang. Oh, pernah. Saya sering di sini sering. Kalau Mas Bro emang kerjanya apa sih biasanya? Oh, saya biasa kan bapak saya sendiri jualan sayuran. Kalau berangkat ke pasar itu jam 11 malam. Iya, jam 11 malam, pulang jam 3 ya, pagi. Iya. Terus Saya sebagai anaknya kan harus nganter. Ya, mengantar gitu kan. Antar jemput lah gitu kan. Waktu saya mengantar tidak ada apa-apa tuh waktu itu. Belum ada apa-apa Belum lah. ada, jam 11 malam saya ke pasar ngantar bapak saya. Belum ada apa-apa, saya pulang masih aman tuh. Saat saya mau ngejemput bapak saya di pasar, waktu itu saya ketemu dengan sosok wanita yang waktu itu ya. Jadi ceritanya gini Pak. Waktu itu saya mengeluarkan motor saya di depan rumah. Pas depan rumah saya itu ada pohon nangka. Pohon nangka depan rumah saya itu ada pohon nangka. Waktu saya mengeluarkan motor, kan otomatis lampu depan motor saya kan menghadap ke pohon nangka. Ya, langsung jelaskan. Ya, waktu saya motor saya kotak di on kan, otomatis langsung kelihatan. Ya, itu waktu langsung kelihatan itu ada sosok wanita yang seram sekali. Iya. Dari rambutnya panjang kan. Mukanya kelihatan semua. Enggak mukanya enggak kelihatan, enggak. Cuman dari rambut segini aja nih, hidung aja yang kelihatan gini. Iya. Seremnya? Ya. Setelah itu saya lari masuk ke rumah. Di depan rumahnya pohon nangka. Nah, waktu saya motor saya hidupin, otomatis kan lampu langsung ke pohon nangka itu. Pasti. Saya lihat sosok wanita itu, langsung saya lari ke dalam rumah. Di saat itu saya bingung harus kemana gitu kan. Saya diam dengan waktu itu perasaan saya campur aduk. Keringat dingin itu. Saya menggigil gitu kan. Saya kontak, gak tahu harus kontak siapa gitu kan. Saya gemeteran waktu itu. Ada sekitaran 10 menit saya memberanikan keluar lagi. Waktu itu langsung nggak ada. Tapi dalam posisi motor saya masih keadaan hidup waktu itu. Karena saya panik waktu itu. Masih hidup. Ya. Tapi itu si sosok makhluk itu maksudnya posisinya dengar ketawa apa di mana? Maksudnya kan diam aja gitu kan. Tapi langsung menghadap ke saya gitu kan. Langsung gini aja menghadap gitu. Tapi tidak menunjukkan muka secara langsung gitu kan. Hanya rambut aja gitu kan, rambut segini gitu. Tapi menghadap ke saya waktu itu benar-benar kacau gitu itu. Takut campur penasaran juga. Iya, campur penasaran gitu kan, penasaran. Enggak, lu bro, kan tadi ngomong nganterin bokap. Iya, bokap ke pasar. Itu bokap lu pas kejadian itu gimana maksudnya? Masih di pasar, saya kan OTW ngejemput gitu kan. Iya, OTW ngejemput gitu kan. Nah, waktu itu nih di sini kan udah ada nih gitu kan. Saya berani lagi langsung udah gak ada, langsung ngejemput kan. Ngejemput. Ya. Berangkat. Nah, pas waktu di jalan saya kira dia itu udah pergi. Waktu di jalan nggak taunya ngikutin. Oh, ngikutin dari belakang. Ngikutin. Terbang. Saya lihat dari spion nggak ada. Di spion nggak ada.
Tapi ngikutin. Tapi pas saya lihat ke belakang, ada dia di belakang gini. Serem bro. Iya. Nah, saya langsung kan ini otomatis oleng. Tapi nggak sampai ketawa kan? Enggak, dia cuma gini doang nih. Gini doang. Berarti itu sosok kuntilanak. Iya, iya, sosok cewek yang saya waktu itu benar-benar. Tapi lu nggak ini kan nggak istilahnya nggak kosong-kosong amat kan? Enggak. Kalau misalkan ya biasanya kan orang kalau ketemu kayak gituan pasti gimana ke? Iya. Tapi lu nggak apa-apa kan? Nggak sakit gimana gitu? Enggak, cuman kalau perasaan takut masih ada, cuman kan kalau kita berani kan, dia juga pasti takut gitu kan. Asal kita baca doa dalam hati gitu kan. Sampai ke jalan raya, kan dari rumah ke jalan raya itu cukup agak jauh. Sampai ke jalan raya udah gak ada dia. Ya mungkin karena keadaan ramai di jalan raya itu kan banyak ya. Mungkin dia juga kaget atau gimana? Iya mungkin kaget. Apes aja mungkin. Ya dia mungkin juga, apes. gitu. Tapi anehnya itu dia ngikutin gitu kan, ngikutin ya sampai gang jalan rayanya gitu kan. Oh kan jauh ya dari jalan? Jauh dari rumah ke jalan raya itu jauh gitu kan. Waktu ke pasar balik lagi. Nah waktu ke pasar balik lagi, nih saya ke pasar. Udah sampai pasar kan otomatis sama bapak saya. Bawa belanjaan. Ya bawa belanjaan. Waktu saya berhenti di situ ada makam di depan waktu tempat saya berhenti sama bapak saya ada makam, terus ada tangkal. Pohon ya, kalau bahasa Sundanya tangkal gitu kan. Maaf ya saya orang Sunda ya, maaf saya. Itu naon abdi orang Sunda. Oh. Siap. Maksudnya si tangkal naon gitu tah anu dinya teh pohon Ya. apa gitu maksudnya. Pohon limus. Waktu itu pas berhenti bapak saya turun, langsung ada yang ketawa nih. Oh, Cewek. Tapi beda hari apa malam? Enggak, malam itu Pas juga. pas balik pulangnya. Saya malam apa sih, Bro? Pas malam Jumat. Pantes. Berangkat jam 11, pulang jam 3 pagi. Iya gitu. Tapi selain itu banyak kejadian lagi nggak kayak yang lain gitu? Oh banyak. Waktu saya diem di luar juga kan, di luar gitu kan, di depan rumah saya itu jadi banyak pohon-pohon, kebun lah gitu kan. Waktu itu ada sosok pocong. Langsung jelas pocong. Ya tapi saya anehnya itu pocong itu nggak dilihatin mukanya enggak. Jadi bayang doang. Enggak kayak seperti di film-film, enggak. Cuman dia jadi semuanya ketutup aja ini. Ketutup aja. Enggak ngeliat muka sini enggak. Kebulan gitu. Iya gitu. Jadi ketutup aja semua gitu. Ininya gede ke sini. Jadi ininya apa? Ini tempat tali. Ya, talinya itu. Jadi cek bahasa Sunda nama ngaplek kan gitu. Oh Jadi iya. si tali kan gitu. Udah berdiri gitu nya. Iya gitu. Tapi gimana ya? Gemuk tapi kecil. Sosoknya itu Gemuk ya. tapi kecil. Iya. Berada di pohon pisangnya itu posisinya ada di pucuknya di atas. Muter dia. Di pucuk. Muter. Seperti ke bawah ke bawah angin gini-gini nih. Tapi lu lihat bawahnya ini enggak apa sih kan biasanya kalau bohongan mah tuh Ya. suka napak enggak istilah bahasa Sunda mah napak. Iya, ini terbang di atas pucuknya. Oh, berarti enggak napak. Gini. Berarti asli. Nih, gini, sambil muter gini nih posisinya. Terus lu pas kejadian itu lu lari apa gimana? Gua kan lagi santai. Kalau sekarang kan main game gitu kan. Nah, lagi santai gitu. Pas saya lihat ini ngopi. Saya juga lagi gini. Saya kan lagi ngopi. Langsung kaget saya. Saya juga basah semua kena kopi gitu kan. Takut saya itu. Iya. Bentuknya itu saya sebutin yang tadi ya, kecil, gemuk, dan kainnya itu merah. Tapi ada putih-putihnya, maksudnya kayak darah gitu. Percikan darah. Ya gitu. Di sini di depan rumah saya kaget gitu. Maksudnya itu pas kejadian itu lu berdiri sendiri apa sama bokap? Enggak sendiri. Bokap gue tidur gitu kan. Ya, sambil belum berangkat mau ke pasar. Ya, waktu itu kebenaran hari libur gitu kan. Hari Minggu, malam Minggu itu. Malam Minggu kalau di kampung saya kan kalau Minggu, kalau kan saya
emang pemukiman saya itu kalau di bawah rame. Tapi kan rumah saya di atasnya. Jadi di banyak atas. kebun. Ya, kebun. Banyak. Jadi jauh ke pemukiman yang rame itu. Bawah rame. Ya, Jadi istilahnya tempatnya gelap lah. gelap gitu. gitu, gelap ya. Terus pas kejadian itu lu gimana? Pak lu gimana maksudnya? Saya diam di situ kan pakai sarung tuh, pakai sarung. Gini aja saya. Gini aja takut gitu kan. Ya gemeter gitu kan, takut. Tapi dalam diri saya langsung saya baca doa, berani diri nggak ada gitu. Ya insya Allah sih kalau baca doa ya pasti. Ya. Yang penting kita ingat yang puasa aja. Ya. Cuman gua yang nggak habis pikirnya lu berani amat gitu maksudnya. Ya. Karena kalau misalkan orang-orang mah kalau udah ngeliat kayak gitu ya pasti kan ada udah diem gini Ya. terus ada lari atau gimana. Pengalaman hidup saya ya, pengalaman hidup saya lihat sosok yang kayak gitu nggak cuma 1 kali 2 kali, saya sering gitu kan. Waktu saya di daerah Halimun, namanya itu Kampung Cilandak di Halimun, di Warung Kiara, ya Warung Kiara situ ya. Di situ lah kayak kalau orang situ nyebutnya di situ gitu kan. Saya waktu itu ya pulang dari rumah saudara saya, dari paman saya, jam 3 malam waktu itu. Saya jalan Jam 3 pagi. 3 malam, iya, 3 pagi. ya menuju ke pagi gitu kan. Saya jalan, kebetulan daerahnya itu Angkar. kalau disebut angker sih iya gitu kan, angker gitu kan. Masyarakat di situ juga udah pada tahu kalau posisi dekat situ itu ke atasnya sangat angker gitu kan. Kenapa? Karena di situ ada makam besar, ditambah ada terus ada pohon bambu, ditambah juga ada kebun karet. Jadi perkebunan. Ya gitu waktu jalan itu. Tapi di bawahnya kan masih pemukiman. Sedangkan dari pemukiman ke jalan rayanya itu kan agak jauh, harus waktu itu nggak bawa motor saya. Nggak bawa motor. Jalan kaki. Jalan kaki saya pulang dari sana. Kenapa subuh saya gitu kan? Soalnya saya ngejar waktu untuk kerja. Saya ngejar waktu untuk kerja. Saya jalan gitu kan. Saya jalan. Waktu pas di jalannya itu ada di pinggir jalan itu ada pohon apa namanya? Pohon beringin. Tapi nggak terlalu gede gitu kan. Tapi ini pohon beringin gitu kan. Di situ ada sosok anak kecil lari. Ya otomatis saya penasaran itu bapaknya kemana atau ibunya kemana gitu kan. Nah saya mungkin ada anak yang kabur gitu. Saya ikutin, saya juga ikut lari gitu kan. Nggak setengah lari sih, nggak lari gitu. Dari situ saya mungkin hanya halusinasi atau apa gitu kan. Saya terus maju gitu kan. Nah sampailah ke pohon bambu. Nah di pohon bambu itu ada sosok serem lah. Kalau ini mah tau genderuwo itu. Genderuwo. Ya. Jadi bentuknya gini. Saya lihat ya, entah orang mah mau apa yang mereka lihat. Ini yang saya lihat. Lu yang lihat. Saya ngelihat gitu kan. Kayak seekor apa ya? Seekor monyet tapi besar, taring gede. Ini taring di sini. Di sini. Ini kan. Kukunya itu waktu saya lihat kan di pohon bambu. Pas waktu ini misal pohon bambu nih. Ini tangannya gini. Ini kuku di sini. Panjang tapi ngelingkar ke sini. Nah, panjang. Nah, situ saya gemeter gitu kan. Saya takut itu binatang buas waktu itu. Terus pas kejadian itu lu lari? Enggak, saya diam aja, jongkok waktu itu. Jongkok langsung jongkok. Jadi gimana ya? Kayak tau lah, misalnya kalau lu dikejar sama binatang, lu harus gimana? Nah, lu harus gimana? Lu mungkin kan lari kan? Anjing galak kan? Ya. Gua langsung jongkok gitu. Ya. Jadi gua diem aja gitu kan. Gua diem gini. Waktu itu jadi matanya itu kayak apa? Bersinar gitu, kayak kucing kalau malam hari gitu nih. Nah, gitu. Ya jadi gitu. Saya diem jongkok. Tapi waktu itu saya sambil merem. Ya saya takut gitu kan.
malam baca doa ada mati, saya yakinin pas saya buka udah gak ada. Nah otomatis pas waktu gak ada itu saya langsung lari. Oh gitu ya. Sampailah saya ke ke pohon, bagian pohon karetnya itu. Pohon karet itu ada sosok wanita. Iya, iya. Oh, sosok wanita di situ. Wanita diem, jadi kayak bersandar gitu, tapi gini nih bersandarnya, bukan apa, napak kena tanah enggak. Jadi ini pohon, tengah-tengahnya ini nih bersandar gini. Jadi si kaki nggak ke bawah Enggak, tanah jadi, ya. enggak, jadi gini aja. Jadi gini aja. Kayak gini. Ya, tapi anehnya itu, maaf ya, enggak serem tapi cantik. Itu mah cewek jadian kali. Nah ini cewek cantik Mas. Kayak orang Belanda gimana sih? Oh, nenek-nenek. Nah, kayak orang bule tapi Tapi itu maksudnya teh posisi lu, lokasinya itu tempat Belanda apa gimana dulunya gitu. saya nggak tahu gitu kan, soalnya saya itu daerah paman saya gitu kan. Waktu itu ada, tapi cantik gitu kan, saya lihat, kok itu wanita cantik, tapi saya langsung berpikir, oh itu hantu gitu kan. Ya malam-malam ada cewek nggak napak ngelayang. Oh, pantas. Saya berpikir itu hantu kan, gitu kan. Tapi saya berani karena waktu itu saya nggak kosong gitu kan, pasti punyalah bekal dari orang tua gitu kan. Waktu itu saya lihat aja, saya tatapin aja. Otomatis dia entah langsung gimana, jadi kayak gini, kayak kain diginiin, hilang ke atas. Kayak kain ke atas nih gitu. Istilahnya bahasa nama sok lepat. Lepat gitu, mbak cek Sekilat. cek bahasa Jerman nama sakilat gitu. Oh, berarti itu pengalaman lu dulu banyak horor juga ya? Banyak kolornya sih. Mantap. Serem. Ya jadi waktu ya saya sekarang banyak pengalaman kayak berhadapan sama pocong, cewek. Tapi saya mah kalau sama pocong lebih takut. Karena kenapa? Karena berbentuk mayitnya itu. Nah, Kalau cewek biasa kan berbentuk cewek gitu kan, saya paling mukanya gimana biasa. Tapi kalau berbentuk mayitnya itu saya nggak tahan gitu kan. Ya, lebih merinding, lebih serem karena penampilannya itu. Iya. Nah, bro, dari semua cerita lu yang real dulu sampai sekarang lu masih ngalamin nggak? Oh masih. Kan sekarang lu masih nganterin bokap ke pasar. Masih ke pasar gitu kan. Berarti masih banyak dong cerita lu. Masih. Cuman kalau dirangkum dari channel kesayangan kita ini nggak bakal nggak bakal kelas sekarang ya, mungkin nanti buat nanti lagi. Ya buat nanti lagi. Selanjutnya kita bisa sharing lagi gitu kan. Ngobrol lagi. Iya. Soalnya gue udah tahu sih lu pasti banyak cerita horornya. Soalnya lu suka keluar malam. Iya. Ya, istilahnya lu nganterin bokap lu ke pasar jam 11, pulang jam 3 pagi, ya pasti ada kejadian-kejadian yang aneh gitu. Nah, mungkin lu makasih banget lah dari sini. Oh iya. Gua istilahnya kalau udah ada informasi apa wak lagi siap. penonton, begitulah ceritanya teman saya sendiri, kisah nyatanya. Mungkin memang dia pasti banyak gangguan, banyak digangguin juga, soalnya dia suka keluar malam, ganterin bokapnya belanja, terus pulangnya juga kan agak pagi tuh jam 3 pagi. Nah pastilah, nah ini masih banyak kan cerita horornya dari dia nih. Mungkin di acara selanjutnya kita ngobrol lagi bersama-sama di acara horor ini maksudnya gitu. Nah sekarang kita udahin dulu sampai sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.